Sebelum memasuki pembahasan utama dalam video ini, saya ingin mengajak Ibu dan Bapak untuk sedikit berefleksi. Kalau sekarang saya minta Ibu dan Bapak menyebutkan identitas apa yang paling penting, di mana Ibu dan Bapak siap membelanya jika dalam keadaan genting. Kira-kira identitas apa yang dipilih? Sudah? Barangkali jawaban Ibu dan Bapak akan beragam. Ada yang memilih agama, suku, pekerjaan, atau status sosial. Jika pertanyaan refleksi tersebut Ibu dan Bapak tanyakan pada peserta didik, pasti jawabannya akan berbeda-beda pula. Mengapa? Mari kita simak 7 pemahaman yang pas tentang identitas. 1. Kita punya banyak identitas. Identitas yang manusia miliki itu tidak tunggal, tetapi bermacam-macam tergantung konteksnya. Di sekolah, Ibu dan Bapak memiliki identitas sebagai guru. Kalau di rumah, mungkin jadi orang tua, ibu, ayah, kakak, atau adik. 2. Identitas itu ada yang sifatnya permanen atau tidak bisa diubah, dan ada yang bisa berubah. Identitas setidaknya terbentuk dari 3 hal. Pertama, identitas yang kita bawa sejak lahir. Kedua, identitas yang kita bentuk sendiri. Dan yang ketiga, identitas yang diberikan lingkungan. 3. Apapun kategorinya, tidak ada identitas yang lebih unggul atau lebih rendah. Di sekolah, kita mungkin ada pendidik atau peserta didik dari agama, suku, atau status ekonomi yang berbeda dengan kita. Sebagai guru, tentu mengetahui betapa pentingnya saling menghargai di tengah perbedaan. 4. Bisa jadi, dengan A, kita memiliki kesamaan pada satu identitas, tetapi berbeda pada identitas yang lain. Ibu dan Bapak di sekolah sama-sama memiliki identitas sebagai guru. Namun, bersamaan dengan itu, Ibu dan Bapak guru berbeda dalam hal latar belakang agama, asal daerah, mata pelajaran yang diampu, dan juga bidang keahlian. 5. Setiap orang memiliki perbedaan persepsi tentang identitas yang penting. Misalnya, murid A menganggap identitasnya sebagai anggota klub tari tradisional lebih penting. Namun, murid B menganggap identitasnya sebagai peserta didik di sekolah lebih penting. Oleh karena itu, kita perlu berempati dengan orang yang mungkin saja identitas yang dianggapnya paling penting itu berbeda. 6. Cara pandang yang salah tentang identitas bisa membuat kita terlalu bangga atau minder. Kalau kita melihat diri lebih unggul daripada yang lain, maka kita akan sombong. Kesombongan dan merasa lebih hebat daripada yang lain akan membuat kita sulit memperbaiki diri dan belajar dari orang lain. Begitupun, kalau minder, kita sulit bergaul dan terbuka dengan orang lain. 7. Pembelaan berlebihan pada identitas dapat menjadi bibit kekerasan. Sudah banyak kasus di dunia ini di mana kekerasan disebabkan oleh pembelaan berlebihan terhadap identitas. Contohnya, seperti kelompok atau gerakan yang meyakini ras kulit putih adalah ras yang terbaik. Keyakinan tersebut mendorong terjadinya kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Dan ada banyak lagi tentang kelompok seperti ini karena kesalahpahaman tentang identitas. Itulah 7 pemahaman yang pas mengenai identitas. Coba sekarang Ibu dan Bapak cek di kelasnya masing-masing. Bagaimana peserta didik menyikapi keragaman di kelas?